Kalau bicara Sambo mafia ya silakan. Tapi jangan kaitkan dengan institusi Polri, ujarnya pula. Nah ini bagus nih, ini gua seneng kalau Pak Kamarudin diginiin. Pak Kamarudin pasti punya data-data, ya kan? Baguslah kalau diam aja dianggap benar. Ayo, aduh dah, beberin bukti masing-masing. Gelar tikar aja kita mah. Sama kopi. Iya benar, gue sepakat sama ini. Yang ini gue retweet nih. Sepaket. Iya, udah, bagus jangan diem aja. Laporin. Nah, Pak Kamarudin buka buktinya. Bongkar-bongkaran. Kita tontonin. Yang mana yang benar. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi ij'al li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini ada berita tentang pengacara keluarga mendiang Brigadir Joshua. Keren nih, memang Pak Kamarudin ini keren. Tapi ada berita tentang begini guys. Ada yang nggak terima nih, Polri dibilang institusi yang mengabdi ke mafia. Menurutmu gimana dari narasi ini? Iya, jadi kayaknya yang vokal-vokal ini dikit-dikit mau dipolisikan gitu. Dan itu kayaknya mau terjadi juga sama yang aktif-aktif bersuara gitu. Iya, gue sekarang lagi ngalamin itu tuh. Ya, kalau emang resikonya begitu ya. Hidup itu pilihan sayang. Hidup itu pilihan. Ada orang yang memilih hidup nyaman di dunia, ya kan? Ada. Gue milih apa? Gue ya memilihkan yang katakan benar itu benar, apapun resikonya. Iyalah. Selama itu kebenaran kita yakini dan bisa kita perjuangkan, ya sampaikan. Apapun resikonya sayang, apapun. Ya, tapi kita baca dulu dari ini narasi ya. Ada yang nggak terima nih, Polri dibilang institusi yang mengabdi ke mafia. Puluhan orang dari Ormas Mitra Polri TNI di Manokwari, Papua Barat menggelar aksi protes atas ucapan Kamarudin Simanjuntak, pengacara keluarga almarhum Brigadir Joshua, yang menyebut institusi Polri mengabdi ke mafia. Wih, Papua yang ngelaporin.
Iya, 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 iya. Iya, ya, ya. Mm, 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 mm. Mereka meminta Kamarudin mempertanggungjawabkan ucapannya. Kami meminta Kamarudin Simanjuntak segera mempertanggungjawabkan pernyataannya di kanal YouTube Uya Kuya yang menyebut institusi Polri mengabdi kepada mafia. Ujar Ketua Pengurus Daerah PD2 FKPPI Papua Barat Sami Junire Saiba. Dikutip antara dalam aksi yang digelar di Jalan Trikora Wosi, Manokwari, Kamis. Sami Saiba menyatakan, pernyataan Kamarudin yang viral usai diunggah di kanal YouTube Uya Kuya, Jumat 9 Desember, itu tidak saja mencoreng citra Polri, tapi juga menyakiti hati keluarga besar Polri di Papua Barat. Lalu bagaimana Sambo, lalu bagaimana itu yang masalah narkoba, terus bagaimana berita oknum-oknum yang tiap hari ada. Ya, ya. Kami bersama Pak Kamarudin. Kami meminta Kamarudin Simanjuntak segera mempertanggungjawabkan. Oh ya, udah dibaca tadi. Sami Saiba menyatakan pernyataan Kamarudin yang viral usai diunggah di kanal YouTube Uya Kuya Jumat 9 Desember itu tidak saja mencoreng citra Polri tetapi juga menyakiti hati keluarga besar Polri di Papua Barat. Jika punya bukti silakan dia tunjukkan. Itu person bukan institusi. Kalau bicara Sambo mafia ya silakan. Tapi jangan kaitkan dengan institusi Polri, ujarnya pula. Nah ini bagus nih. Ini gua seneng kalau Pak Kamarudin diginiin. Pak Kamarudin pasti punya data-data. Ya kan? Ya kalau ada apa ya oknum yang terlalu banyak ya itu kan mencoreng institusi. Sambo itu kan juga akhirnya rakyat pun berapa kali itu terbukti bahwasannya rakyat di jalan pun ya di jalanan itu kalau nyebut Pak Polisi sekarang banyak Sambo Sambo gitu kan ya. Ya itu memang terjadi. Jadi mungkin Pak Kamarudin harus membuktikan itu dan gue yakin Pak Kamarudin bisa membuktikan itu. Hal senada disampaikan Ketua Ormas Keluarga Besar Putra Putri Polri KBPP Papua Barat Agus Warbal yang mendesak Kamarudin Simanjuntak segera menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada institusi Polri. Sebagai generasi yang lahir dan dibesarkan dalam keluarga besar kepolisian, kami turut sakit ketika orang tua kami Polri disebut mengabdi kepada mafia, ujar Agus. Ancam tempuh jalur hukum. Jika Kamarudin tak mau meminta maaf, kata Agus lagi, maka keluarga besar Polri di Provinsi Papua Barat akan menempuh jalur hukum yang berlaku. Kami tidak menyinggung tentang suku, ras maupun agama. Tapi yang kami desak untuk bertanggung jawab adalah pribadi Kamarudin Simanjuntak, katanya lagi. Kamarudin Simanjuntak sebelumnya menyebut bahwa rata-rata polisi di Indonesia mengabdi kepada mafia. Dia berseloroh bahwa banyak anggota Polri hanya seminggu mengabdi kepada negara, sedangkan sisanya mengabdi kepada mafia. Ya kata-kata rata-rata itu kan nggak semua. Berarti kalau Pak Kamarudin bisa membuktikan bahwasannya memang ada, ya Pak Kamarudin benar. Nah kalau gue pribadi yakin Pak Kamarudin tahu. Keren Pak Kamarudin nih. Ini kan ajaib. Jadi kita tidak bisa hidup munafik. Makanya rata-rata hartanya puluhan miliar sampai ratusan miliar sampai triliunan, kata Kamarudin di kanal YouTube Uya Kuya Jumat 9 Desember 2022. Iya. Ya, kalau harta segitu banyaknya dari mana kan gitu. Jadi Pak Kamarudin gua rasa beliau akan apa ya? Membuktikan itu. Gue yakin beliau bisa sih. Nah, sekarang kita lihat apa komentar netizen di cuitan Narasi Newsroom ini. Oke, let's go to Twitter, guys. Oke, guys, kita udah di Twitter. Nih cuitan dari Narasi Newsroom. Tadi yang udah kita baca beritanya. Ada yang nggak terima nih, Polri dibilang institusi yang mengabdi ke mafia. Menurutmu gimana? Ini menurut netizen ya, guys. Menurut netizen. Plus 62. Seharusnya Ormas Mitra lakukan demo ke Polri, tuntut agar Polri dibersihkan dari oknum-oknum yang mencoreng nama Polri, bukan malah sibuk mempindahkan orang-orang yang kritisi terhadap Polri. Sepakat. Iya, dikritisi dilaporkan. Mestinya yaitu bersihkan dari proses perekrutan. Kan sudah ada tuh yang nyanyi-nyanyi itu. Ya perekrutan gimana, naik jabatan gimana. Masa iya? Nah mestinya yang baik-baik itu bersuara gitu. Nah, masa nggak ada polisi baik? Adalah polisi baik. Temen gue banyak polisi baik. Alhamdulillah gue ketemu di lapangan dibeliin kopi. Ada. Baik bener. Ya udah. Alah, semua orang udah paham lah. Ya kan? Semua orang udah paham lah.
Yang punya rekening gendut dari lembaga ini ya pengabdi mafia. Rekening gendut. Sampai ada di sidang Sambo itu, rekening Joshua itu dipakai isi duit berapa miliar gitu ya, atau berapa ratus juta ya, berapa ratus juta katanya untuk uang operasional. Orang uang operasional aja gitu ya. Nih kata netizen nih ya, memang pengabdi mafia dan garong. Anjir, pengabdi mafia dan garong. Garong itu ceng, iya, garong itu kan ada yang garong beras, garong koni. Oh, karung itu ya. Oh, salah, maaf. Aduh. Kalau polisi nggak pro mafia, nggak bakalan ada rekening gendut, korupsi, judi, hingga narkoba yang semakin marak. Oh, bisa begitu ya? Rekening gendut. Ingat Abda gue. Kalau Abda bukan rekening gendut, manusia gendut ya. Aduh. Yang nggak terima itu dia orangnya, berasa kalau dibilang begitu. Iya, suka begitu ya. Biasanya yang kentut itu yang ngomong ya. Dulu kita kecil ya, siapa yang kentut? Nah itu dah. Ya itu dah yang kentut dah. Biasanya. Kentut Pak, bukan rekening. Ya, jangan baper sama kentut lah. Boleh hitung-hitungan antara gaji, pangkat, jabatan, dan harta lama bertugas. Betapa manisnya cuan cukong. Aduh. Cuan cukong. Ini foto Pak Polisi yang ini viral banget tuh, Bapak Polisi ini. Ya gue takut melihat Bapak Polisi yang itu. Legal standingnya di mana? Seharusnya Polri yang menggugat. Aneh saja. Jangan heran sama aneh. Jangan heran. Ada orang nih ya, posting di Instagram tentang warga Solo berebut makanan. Di Instagram nih. Di-upload di YouTube-nya. Iya kan? Padahal itu akun resmi. Yang marah orang Banten. Jadi jangan heran sama yang aneh. Aneh gitu. Loh, itu yang posting di Instagram akun resmi orang Solo itu. Cegatan Sukoharjo. Solo. Yang komentar di situ orang-orang Solo. Di-upload di YouTube. Yang marah Banten. Jadi maaf, mau aneh, mau heran. Ini Indonesia kakak. Ngopi. Institusi itu tidak berdasar syariat Islam, jadi nggak masalah makan duit haram. Karena bukan hal haram kerangka berpikir mereka. Nggak usah malu bila makan uang haram, karena kejujuran itu yang utama. Rakyat Eldia sudah paham dari mana sumber nafkah untuk anak istrinya. Nikmatnya yang haram. Ya Allah, naudzubillah. Mudah-mudahan selamatin keluarga kita semuanya dari sesuatu yang haram, ya Allah. Aduh, sampai nggak enak rokok gue. Korek gue mati. Ais. Kena Ais. Itu bacanya gimana, Ki? Kalau ada Ais, AISSS. Eish. Oh gitu. Ais gitu. Enggak ya. Ais, kamu bertanya-tanya. Aku kasih tahu ya, namanya juga mitra. Ya pasti membela mitranya. Oh itu ngomongnya begitu ya. Kamu nanya. Kamu nanya. Mati lagi rokokku. Halo SpongeBob. Kenapa jadi begitu? Kalau Patrick gitu ya, kamu nanya. Wow, kalau nggak terima dibilang mengabdi ke mafia. Tapi kok rata-rata pejabat Polri hartanya wow semua ya. Karena kalau dilihat dari gajinya nggak bakalan punya harta sebanyak itu ya. Nah itu pakai kata-kata wow itu. Ya kan, wow itu sebuah ungkapan yang luar biasa gitu ya. Wow banget. Nah kalau harta gue itu bukan wow. Lam alif hamzah ya. Ormas kok ngurus ginian. Masyarakat apa yang dia wakili? Masyarakatnya kita nggak boleh gitu mempolarisasi. Tetap aja rakyat nggak apa-apa. Gue sih ngelihatnya bahwasannya kasus ini bagus aja kalau gue lihat. Asal beneran tuh laporin Pak Kamarudin. Nah baru dilihat loh. Kebongkar semua sama Pak Kamarudin. Gue yakin itu. Kebenaran itu mungkin kalah, tapi nggak mungkin salah. Paham ya? Kebenaran itu mungkin kalah,
Tapi nggak mungkin salah. Secara nggak langsung, respon ini menjadi bukti kuat bahwa statement Pak pengacara itu benar. Dan faktanya masyarakat paham kok. Kalau uang, mafia, dalam kurung, ini pelancar segala urusan di negara bersistem liberal kapitalis, tapi masih suka teriak Pancasilais. Aduh. Semua kalau ada fulus ya mulus kakak. Kalau tanpa fulus bisa mampus. Wahai abdi negara, ingat dulu Anda mendaftar sebagai abdi negara bukan? Nah itu proses pendaftarannya belum tentu benar. Ada yang jual sawah katanya. Untuk apa jual sawah? Ya tahu sendiri deh. Sudah banyak kenyataan di depan mata sebagian. Anda yang menempati posisi strategis justru menjadi abdi mafia. Segeralah putar haluan sebelum terlambat. Ya semuanya ada ajalnya gitu. Iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah nyampe ajalnya ya udah. Nggak maju, nggak mundur lu. Citra kepolisian saat ini terendah dibanding sebelum-sebelumnya. Mafia tambang ilegal, narkoba, judi, konsorsium, Satgasus Merah Putih, Kanjuruhan, semua memperburuk. Mari kita lihat kesungguhan Listio Sigit P dalam memperbaiki. Gua kalau udah ada kata-kata memperbaiki itu, apa itu ya? Yang keluar nafas panjang itu apa Ki? Itu menghela nafas. Menghela nafas panjang. Ngopi. Kopi gua nggak ke lambung, ke paru-paru lagi. Makanya diberesin biar tidak ada dusta. Citrakan aparat itu bersih biar masyarakat makin cinta sama polisi seperti mencintai polisi yang baik-baik. Ingat ya, tidak semua polisi nakal, banyak yang baik. Angkat yang baik itu jadi pimpinan. Nah itu, gua termasuk yang ngefans sama salah satu komjen, Dharma Pongrekuntu. Itu gua ngefans lurus-lurus aja gitu. Gue ngelihatnya pernyataan-pernyataan beliau ya kan, tapi gue bingung jabatannya apa ya. Nah itu nggak kayak nggak ada jatah gitu. Ada polisi baik, ada gue berteman kok, ada di jalan gue ketemu, iya banyak lah. Harusnya Polri bisa membuktikan bila tidak. Iyalah, masa sama mafia tambang aja nggak bisa beresin karena backingannya kuat. Ini yang jabat di pemerintahan, petugas partai semua kah jadi nggak punya power? Yang penguasanya mafia-mafia itu. Nah itulah. Aduh. Mafia. Kalau gua mafia, makanya kopi aja gitu ya. Bodoh amat kagak nyambung. Udah sambung-sambungin dah. Karena institusi ini sendiri mafianya. Waduh. Sampai begitu ya. Yang mana sih? Yang mana itu sih mitra TNI Polri di Papua lagi nih? Dari hal kecil aja. Contoh kalau mobil punya pengusaha kemana-mana dikawal patwal. Giliran ambulans bawa orang sakit atau meninggal yang ngawal buka jalan raya itu para relawan yang kebanyakan dari komunitas ojek online. Clear. Oh jadi yang dikawal patwal di tol itu nggak mesti pejabat ya? Kadang pengusaha ya, gue nggak tahu gitu, nggak tahu gue, pokoknya dikawal aja. Gue kalau ngelihat yang dikawal-kawal gitu, gue selalu bilang begini dalam hati nih, ya Allah kalau dia pejabat baik, ya Allah selamatin. Kalau dia pejabat yang nyusahin rakyat, ya Allah binasakan, gitu. Iya dong. Habisnya mau lapor ke siapa gue kalau bukan lapor ke Allah? Iya, lapornya ke Allah aja langsung. Enak nggak pakai protokoler, pakai hati, pakai iman. Nggak salah kok. Yang siapa nggak salah nih? Ormas, pasang badan nih ya. Pasang badan. Oh maksudnya bemper gitu ya. Baguslah kalau diam aja dianggap benar. Ayo, aduh dah beberin bukti masing-masing. Gelar tikar aja kita mah. Sama kopi. Iya benar, gue sepakat sama ini. Yang ini gue retweet nih. Sepaket. Iya, udah bagus jangan diem aja, laporin. Nah, Pak Kamarudin buka buktinya, bongkar-bongkaran, kita tontonin yang mana yang benar. Babe berada di pihak mana? Pihak yang benar, tapi gua meyakini Pak Kamarudin yang benar. Karena selama ini pernyataan-pernyataan beliau itu berdasarkan data. Begitu, bukan karena framing,
Karena data berapa kali kan dia diancam mau dipolisikan katanya. Nggak ada yang mau polisikan, cuman begitu doang gitu. Polisi mengayomi mafia itu betul. Waduh, polisi mengayomi mafia. Sudah terang benderang. Aduh, berarti terang benderang bulan purnama. Apa hubungannya? Kagak tahu. Tak sanggup melihat fakta seterang ini. Fotonya ikan di Bikini Bottom. Aduh, ormas apa sih mitra TNI Polri itu? Bahkan Mahfud MD saja mengakui memang ada aparat yang membackingi mafia, terutama di bidang tambang. Iya kan, Listio Sigit, Divisi Humas Polri. Ya udah guys, udah nggak usah lama-lama. Artinya, ya kita sebagai rakyat udah ngelihat gitu ya. Sekarang ini kalau berbicara yang benar kayak Alvin Lim, akhirnya masuk, ya kan. Bambang Tri Gusnur, ya. Sekarang Pak Kamarudin mau diginikan juga. Bahkan Babe Aldo yang cuman receh, rakyat biasa ini aja sudah ada yang bilang polisikan Babe Aldo. Udah ada. Iya kan? Udah ada ya. Memang udah zamannya gitu. Tapi apakah ini membuat kami jerah untuk bersuara lantang tentang kebenaran? Demi Allah, tidak akan berhenti. Kami tetap bersuara kebenaran dengan lantang. Karena bagi kami, kebenaran ini baru dengan suara. Jangankan dengan suara. Andai kata harus dengan nyawa, demi Allah itu cita-cita. Jangan pernah takuti kami dengan mati. Karena kami mencintai kematian dengan cinta yang mati. Itu aja dari gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati dalam perjuangan. Cita-cita kemuliaan itu sayang. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal